Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin. Allahumma salli fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man tabi'ahul huda ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala an-nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man wajada ayyudhhiya falyudhhi falayyahdur musallana. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, segenap alimil ulama, para hujjaj, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jum'ah rahimakumullah.
Sebagai sudah hal yang kita tahu bersama, umat Islam yang berada di antero jagat raya dunia ini sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima, pergi ke tanah suci Makkah dan Madinah. ONH boleh saja naik makin menjulang tinggi, tragedi terowongan Mina boleh saja berlalu, aneka ragam yang menakutkan terus terjadi, tapi karena cintanya umat Islam terhadap Allah untuk melaksanakan ibadah haji, semua bukan menjadikan aral melintang di hadapan mereka. Makanya nggak usah heran ketika akan ada orang yang menunaikan ibadah haji, biasanya mereka mengadakan walimatus safar, haflatul wada, tasyakkur bil haji. Ini barangkali tak lain dan tak bukan adalah sebagai tuntunan dan ajaran yang disampaikan oleh Rasul. Di dalam sebuah hadis Rasul menyatakan, man arada ahadukumus safar fasta'din haulah. Dikala engkau, kata Rasulullah, akan melakukan satu pepergian, apalagi pepergian bukan lintas daerah tapi lintas negara yang memakan waktu cukup lama, maka kata Rasul apa? Fasta'din haulah, mintalah izin, mohon doa restu kepada siapa? Kepada sekelilingnya. Jangankan kita pengen pergi haji, mau pulang kampung saja etika bermasyarakat kita kudu minta izin. Ibu, bapak, saya mau pulang kampung, saya titip rumah beserta isinya. Itu kan adalah etika di dalam kita bertetangga. Apalagi pengen melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, kudus harus suci kita punya hati. Maka yang sering saya sampaikan dan ini sangat penting dalam penentu ibadah kita adalah jangan lupa kita instan, kita rutin untuk menyayangi, meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Nggak ada arti pergi ke tanah suci kalau hati kita tidak suci. Di saat Allah panggil tahun depan, tahun yang akan datang, kita pengen menunaikan ibadah haji, orang tua jangan dilangkahi. Kita datangi kedua orang tua kita, kita simpuh di hadapannya, tulus kita berkata, ibu, bapak, saya ini adalah anak yang durhaka. Langkah saya kadang mengecewakan, ucapan saya kadang menyakitkan. Tolong ibu bapak maafkan dosa-dosa saya. Apalagi kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, rutinlah, rajinlah kita doakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kenapa? Karena tanpa orang tua mustahil kita hidup di alam dunia ini. Sebagai renungan yang sering saya sampaikan, bagaimana bapak kita banting tulang, peras keringat, hujan kehujanan, panas kepanasan demi kita sebagai anaknya. Terkadang ketika bapak kita memperoleh uang dari hasil jeripayahnya, masuk ke rumah makan, mau makan yang enak, sudah pasti terpikir dalam benak dan hatinya, saya makan enak, bagaimana dengan anak saya yang saat itu adalah kita. Belum lagi ibu kita, begitu besar perjuangan bagi kita. 9 bulan kita dalam janin ibu kita, mau jalan hati-hati, mau duduk hati-hati, mau melangkah hati-hati. Yang dipikirkan itu bukan kondisi daripada ibu kita, tapi kita yang berada dalam janin ibu kita. Makanya wajar Rasul katakan, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di telapak kaki ibu. Itu andil daripada orang tua kita. Tetesan air mata orang tua itu adalah surga bagi, tetesan air mata orang tua itu adalah nerakanya bagi anak. Tapi senyum daripada orang tua itu adalah surganya bagi anak, yang harus kita gapai, yang harus kita peroleh untuk mendapatkan kunci menuju surga Jannatun Naim dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin sidang sholat Jum'ah rahimakumullah. Tahun ini Allah belum memperkenankan kita untuk menunaikan ibadah haji. Tapi optimislah, jangan kita pesimis. Kenapa? Allah Maha Kuasa di atas segala-galanya, dan kalau Allah sudah berkehendak, semua bisa saja terjadi. Tapi jangan lupa suatu amanah yang Allah sampaikan kepada kita dalam Al-Quran. Allah dalam Al-Quran telah menyampaikan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hai kau umat Islam, kata Allah, hai kau umat Rasul, kata Allah, ketika kita niat untuk menunaikan ibadah haji, jangan lupa apa? Lillah, niatnya kudu karena Allah, jangan karena niat yang lainnya. Enggak boleh kita niat pergi haji supaya dipanggil bapak haji. Enggak dipanggil haji lalu kita ngambek. Oh, tidak. Enggak boleh kita niat pergi haji supaya orang di masjid manggil kita lalu kita duduk pada posisi yang terdepan. Penilaian manusia kecil. Penilaian manusia itu tidak penting. Yang penting adalah penilaian dari Allah. Buat apa kita besar di hadapan manusia tapi hina dalam pandangan Allah? Lebih baik kita mulia dalam pandangan Allah tapi hina dalam pandangan manusia. Sebagai muslim kita punya prinsip mulia di hadapan manusia juga mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh juga kita niat pergi haji supaya kita bebas mengenakan kopiah putih. Siapa yang melarang orang belum haji, belum umroh pakai kopiah putih? Tidak ada larangan. Kita belum haji, kita belum umroh, lalu kita pakai kopiah putih. Ini adalah sunnah. Kenapa? Karena warna putih itu adalah warna disenangi, yang disenangi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita niat banget mau pergi haji, lalu dengan niat yang sangat baik karena Allah, yakin tidak akan ada aral melintang di hadapan kita. Tapi pada saat kita menunaikan ibadah haji dengan niat yang tidak baik, dengan niat yang buruk, saya khawatir kita akan tersandungan dengan ayat wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Pergi haji hak, niatnya batil, terkontaminasi, enggak akan menghasilkan yang terbaik. Kenapa? Allah itu maha baik. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, senang kepada orang yang punya niat baik. Dilanjutkan dalam ayat tersebut firman Allah, manistata'a ilaihi sabila, dikala kita mampu untuk melaksanakannya. Ini ayat adalah cambukan bagi kita. Ini ayat adalah sangat penting bagi kita. Untuk apa? Agar kita berusaha semaksimal mungkin menggapai, mengejar yang namanya dunia. Di dalam Islam, Rasul katakan, jadikan ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadikan yang namanya dunia itu adalah ladang menuju akhirat. Cari uang yang banyak. Kalau jadi orang kaya, sumbang anak yatim. Kalau kita jadi orang kaya, jangan lupa apa? Perhatikan itu jompo-jompo tua. Cari uang yang banyak. Kalau jadi orang kaya, jangan lupa sumbang masjid dan musola. Ini adalah dalam Islam. Kenapa? Islam itu adalah agama yang kenal dengan kerohiman. Bukankah baru-baru ini kita merayakan perayaan Hari Raya Idul Adha, Idul Kurban? Coba bayangkan betapa mulianya agama Islam. Di saat itu kita umat Islam diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Maksudnya, hai orang kaya, kalau kau mau makan daging kambing, daging kerbau, daging sapi, setiap saat kau mampu. Tapi tengok saudaramu yang mereka hidup dalam garis kemiskinan. Mereka mau makan daging susah. Yuk, setahun sekali sembelihlah kambing, sembelihlah kerbau, sembelihlah sapi, agar mereka menikmati nikmatnya bagi daging yang lezat sepuasnya. Maka bagi kita, misalkan saja maaf yang kemarin punya harta banyak, harta melimpah ruah, lalu sampai tidak mau kita berkorban,
saya ngeri kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah dengan sebuah hadis yang Rasul katakan, man wajada ayyudahiyya falayudahi falayahdur musallana. Hai kau orang yang kaya tapi engkau pelit, hai kau orang kaya tapi kau bakhil, hai kau orang kaya tapi engkau medit, engkau mampu untuk berkorban tapi engkau tidak mau berkorban. Apa kata Rasul? Jangan coba-coba kau mendekati tempat ibadahku. Masya Allah, astagfirullah. Mengerikan ancaman dari Rasul ini. Padahal kalau kita tahu sejarah pada Idul Kurban yang kemarin kita laksanakan sangat sederhana. Dan betapa indah ajaran Islam tentang kebijakan, tentang kepedulian sosial, tentang kepekaan sosial, yang berawal dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail alaihissalam. Di saat ayahandanya Ibrahim mau menyembelih, izin kepada anaknya, sang anak Ismail berkata, qala ya abatif ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah anda tercinta, kalau memang ini mimpi datangnya dari Allah, silakan kau potong aku, nanti kau dapati aku sebagai orang yang sabar. Lihat indahnya Islam. Ketika Nabi Allah Ismail terlentang dan saat akan dibunuh, dirubah oleh Allah menjadi seekor gibas atau domba. Andaikan saja saat disembeli betul wujudnya adalah Nabi Ismail, maaf, berarti tiap tahun kita harus menyembelih anak kita. Tapi karena Islam agama yang kenal kepekaan sosial, Islam agama yang kenal dengan kepedulian sosial, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Betapa indahnya ajaran Islam agar kita peduli kepada orang yang sangat mempedulikan atas keperhatian kita. Ingat, mudah memberi akan mudah menerima. Jangan suka menutup rezeki orang lain, Allah akan nanti tutup rezeki kita. Bukalah rezeki orang lain, maka Allah akan buka rezeki kita. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, ingin menyampaikan tentang Muharram yang sekarang ini adalah kita berada di Muharram 1445 Hijriah. Namun barangkali waktu yang tidak mengizinkan, sebenarnya ingin menyambung korelasi antara haji dengan Muharram, tapi insyaallah lain waktu saja akan terpaparkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfiru li wa liwalidayya wa liwalidaykum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda huwallazi ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahus samad, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Nabi Muhammad. Allahumma salli fasalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qurabatihi wa ajwajihi ajmain. Allahumma salli fasalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha assalam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yashkurkum washkuru 'ala ni'amihi yajidukum wa da'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.